inilah cara halus NU membersihkan dirinya dari para Khabib Debolowi, karena nyata-nyata sekarang sedang ada pertentangan dengan Laskar Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, mari kita bahas instruksi PBNU yang tersirat melarang Khabib Debolowi sebagai fungsionaris dan menjadi kader NU. Sengaja kami terakhir bahas persoalan ini. Kita lihat Mukibin biar seolah-olah senang dulu memframing beredarnya surat instruksi dari PBNU khususnya di poin 4. Dan mari kita baca di alinea terakhirnya. Hal ini mencakup keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab dan keikutsertaan dalam perkumpulan dan garis miring atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab, seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah dalam kurung PWI LS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWI LS. Apalagi kalau bukan Robitoh Alawiyah dan anggota-anggota pengurusnya, karena latar belakang berdirinya PWI Laskar Sabilillah adalah tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman yang merungkap klaim sepihak organisasi Robitoh Alawiyah yang menetapkan para Khabib Debolowi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, meskipun tidak tersurat, tapi sudah menjadi mafhum perseteruan atau kalau dianggap dalam tanda petik permusuhan, LSI Laskar Sabilillah merungkat para Khabib Debolowi dengan sendirinya juga Robitoh Alawiyah. Kenapa dalam surat edaran ini hanya PWI LS yang tersurat? Mungkin karena PWI LS dianggap sebagai saudara NU yang menjalankan peran-peran keilmuan dan keumatan yang belum tergarap oleh NU, yaitu tentang pemurnian nasab keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah terkotori dengan adanya para Khabib dan Robitoh Alawiyah. Secara kultur dan secara struktur, fungsionaris kader-kader PWI LSI tidak akan melakukan perlawanan, apalagi tuntutan secara hukum terkait persoalan ini. Berbeda halnya dengan orang lain seperti Robitoh Alawiyah yang secara kultur, kesejarahan, dan ajarannya sangat bertentangan dengan Nahdlatul Ulama. Apabila tertulis secara jelas, bisa menimbulkan potensi adanya somasi atau bahkan tuntutan ke ranah hukum. Tentunya ini tidak mau merepotkan NU
berhadapan dengan organisasi kecil seperti Robito Alawiyah, karena Robito Alawiyah cukup dirungkat oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Usman dan secara kelembagaan oleh PWI Laskar Sabilillah. Kalau kita kupas poin keempat dari atas, mari kita baca bersama. PBNU juga meminta setiap fungsionaris, pengurus, dan kader NU untuk mencegah perpecahan atau tafarruq dan mendamaikan pertentangan atau islahu dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Kita ulang, poin yang penting, PBNU merasa tidak perlu membahas persoalan nasab karena hal ini sudah menjadi wacana dan pembahasan oleh publik seluruh masyarakat Indonesia terkait dobolnya para kabib yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara spesifik, PWI Laskar Sabilillah maju di garda terdepan untuk secara profesional dan keilmuan menangani hal ini. Jadi semacam bagi-bagi tugas biar LSI lebih mandiri dan lebih konsentrasi di dalam merungkat para kabib Dobolawi. Hal ini mencakup keikutsertaan dalam silang pendapat. Silang pendapat kalau dilakukan oleh yang bukan ahlinya akan cenderung kepada perpecahan, apalagi secara spesifik terkait masalah ilmu nasab belum populer, dan maaf, para kader-kader NU banyak yang belum memiliki referensi terkait hal ini, sehingga dimungkinkan akan terjebak pada sekedar dukung-mendukung yang tidak berbasis keilmuan. Untuk itu NU mensterilkan kader-kadernya yang tidak memahami persoalan ini biar konsentrasi ngurusi internal NU. Terkait nasab sudah ditangani oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan PWI Laskar Sabilillah. Hal ini mencakup keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab. Saya ulang, yang meninggalkan adab. Kita bisa saksikan bersama, ini larangan bagi kader NU, terutama para mukibin dan kabib Dobolawi yang masih di NU, di dalam membela nasab klan kabib Dobolawi hanya dengan framing, bahkan tuduhan-tuduhan keji terhadap Laskar Sabilillah, atau mafhum mukhalafahnya silang pendapat yang tidak meninggalkan adab berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. NU memberikan ruang yang sebesar-besarnya. Memang ini sebuah narasi yang sangat bijak dari NU dalam rangka bersih-bersih para kabib Dobolawi yang nyata-nyata sudah banyak mengotori perjalanan NU, seperti Lutfi bin Yahya yang merubah sejarah pendirian NU, bahkan pada hari ini membuat organisasi tandingan Jatman dengan mendirikan Jatma, bahkan mengklaim sebagai torekot Al-Mu'tabaroh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah cara halus NU membersihkan dirinya dari para kabib Dobolawi, karena nyata-nyata sekarang sedang ada pertentangan dengan Laskar Sabilillah. Bersiaplah
Wallafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.